Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin memberikan tutorial mengenai cara membuat mail server sederhana ya di Windows dengan aplikasi Oxygen Mail Server. Sebelum membuat, mungkin bisa dilihat topologinya terlebih dahulu. Topologinya seperti apa? Jadi nanti ada 3 buah komputer seperti ini, 3 buah komputer. Nah, 3 buah komputer. Kemudian komputer pertama ini saya jadikan sebagai mail server. Oke. Komputer mail server. Kemudian komputer yang kedua ini sebagai testing pengguna. Ya, testing pengguna. Kemudian yang komputer ketiga juga sama untuk testing pengguna. Nah, nanti di sini ini ada hubnya, ini hub, ya, ini hub. Kurang lebihnya gini topologinya. Jadi nanti ini nyambung ke hub, terus dari hub ini nyambung ke testing pengguna, terus ini nyambung ke testing pengguna. Oke, masih nyambung ya. Kemudian ini punya IP, misalkan kita tetapkan IP-nya 192.168, misalkan berapa? 10.1 255.255.255.0 gini ya. Oke, di sini juga sama, satu kelas, satu segmen, 192.168.10.2. Ini netmasknya atau slashnya. Kalau di mikrotik itu slashnya slash 24 ya. Itu sinonimnya seperti itu. Ini juga sama, 192.168.10.3 255.255.255.0. Jadi nanti ilustrasinya gini. PC Mail Server ini nanti akan diinstal aplikasi yang namanya nanti install app namanya Oxygen ya. Oxygen Mail Server. Yang diinstal itu cukup satu komputer ini saja. Yang ini nggak perlu ya. Komputer ini nanti hanya untuk testing. Nanti hanya butuh browser di sini, hanya butuh browser ya, hanya butuh browser. Nah, komputer apa namanya? Komputer yang ketiga juga sama, ini juga butuh browser. Oke, mudah ya. Nah, nanti alamat link Oxygennya tak taruh di deskripsi, bisa di-download nanti seperti itu. Pokoknya bener apa salah ini tak rekam nih ya. Bener apa salah tak rekam. Seperti itu. Oke. Nah, nanti topologi ini akan saya simulasikan di VirtualBox. Nah, karena mengingat menggunakan VirtualBox, ini sudah saya siapkan 3 buah komputer. Komputer pertama, komputer kedua, komputer ketiga. Oke, saya ulangi, komputer pertama, komputer kedua, komputer tiga. Oke, tak beri ciri khusus mungkin biar apa namanya? Biar nggak ketukar. XP UMM Prague. Itu ya, namanya itu kan? Oke. Nah, yang ini sama XP UMM Prague 2 kalau nggak salah ya. Prague 2. Yang ini XP UMM Prague 3. Ini komputer yang ketiga. Jadi ini komputer pertama, komputer kedua, komputer ketiga. Oke, seperti ini. Sudah jelas ini. Nah, mengingat ini nanti disimulasikan di VirtualBox, maka ketiga komputer ini kita hubungkan terlebih dahulu. Nah, hubungannya gimana? Menggunakan diklik kanan, pilih pengaturan, di sininya disetting jaringan internal. Ya, dipilih di checklist, kita hanya butuh satu adaptor jaringan internal, terus di sini diberi nama bebas. Ini tak beri nama jalur mail server. Aktifkan, izinkan, pastikan connect. Oke. Nah, di sini tak beri nama jalur mail server. Jalur mail server. Oke, tak kasih warna beda. Nah, ini juga sama, ini juga jalur mail server. Oke, ini juga sama. Jadi seolah-olah ini kita menghubungkan kabelnya secara fisik.
Nah, sudah jelas nih. Jadi ketiga-tiganya kita setting komputernya. Jaringan mail server. Oke. Ini juga sama kita setting. Jalur mail server. Paham ya? Nah, sekarang kita ngurusi yang servernya dulu. Kita hidupkan servernya. Kita hidupkan. Jadi nanti yang komputer 23 itu nggak perlu setting apa-apa, hanya setting IP nanti. Hanya setting IP. Oke, kita lihat. Nah, kemudian kalau ini sudah saya siapkan aplikasi Master Oxygen ya, yang 32 bit karena komputer kita ini adalah 32 bit. Nanti yang 64 bit juga sama. Sudah saya siapkan. Ya, nanti silakan di-download di deskripsi ada. Nah, sekarang kita install aplikasinya. Kita install. Ini support apa enggak ini? Kita coba saja. Nah, sambil menunggu install, kita mulai. Jangan lupa kita setting dulu IP-nya. Kita setting IP-nya. Berapa IP-nya? 192.168.10.1. Oke, ini ingat ya, ini nggak perlu terkoneksi internet ya. Jadi komputer ketiga ini nggak perlu koneksi internet semua. Udah cukup ini saja. Cukup ini, oke. Oke. Oke, sederhana ini. Nah, sekarang kita install. Oke, kita install. Next, installnya biasa, tidak ada pengaturan khusus. Oke, next. Oke, mudah-mudahan tidak ada masalah dalam menginstal. Nanti akan tahu seperti apa fungsi dari mail server. Ya. Mail, ada kata mail ya, mail. Berarti ada hubungannya dengan email nanti ini. Ini live ya, artinya tidak ada yang ditutupi dari awal semua. Oke, perhatikan sambil menunggu. Jadi yang diinstal hanya yang komputer pertama. Nah, oke, ini sudah selesai, komplit. Perhatikan, komplit. Ya, komplit. Finish. Nah, setelah finish, ini harap diperhatikan. Ini agak apa namanya? Penting settingannya. Sudah mulai mengkonfig. Next, kemudian isikan password Oxygen mail servernya. Ya, ini wajib diisi supaya nanti secure, aman sistemnya. Oke, kita isi misalkan passwordnya admin. Oke, passwordnya juga admin. Ini hanya contoh ini ya. Jadi nanti passwordnya admin. Oke, next. Kemudian domain name-nya kita beri contoh misalkan Indonesian Network misalkan. .com. Ini contoh ya. Berarti nanti misalkan akan kita buat
arif@indonesiannetwork.com, budi@indonesiannetwork.com. Nah, pembuatan domainnya itu di sini lokasinya. Ya, di sini. Misalkan joko@ummetroacid, berarti nanti ummetroacid itu ngesetnya di sini nih. Ya, di sini ini. Nah, ini di modul juga ada, modul pada halaman berapa itu ada dijelaskan, ada di modul. Ya, di modul ada, sebentar, ada di modul. Pokoknya saya buat juga di modul ada, Pak. Nah, ini terletak pada halaman 40, ada di halaman 40 ya. Kalau di modul itu namanya metro.com. Nah, di sini juga sama kita isikan passwordnya admin. Perhatikan, kita isikan passwordnya admin, kemudian kita checklist make L-nya ini ya. Kemudian next. Kemudian di bagian alias configuration biarkan secara default, tidak perlu di checklist, next saja. Nah, di sini di bagian settingan IP ini, ya ini harap diperhatikan. Di sini tulis atau masukkan di bagian list combo list ini, masukkan IP servernya, IP server web adminnya, IP server Aksigennya yang sesuai gambar topologi ini. IP-nya berapa? 192.168.10.1, maka di sini dipilih 10.1. Ya. Web admin ini fungsinya nanti untuk panel pembuatan user. Misalkan Arif@Indonesian Network tadi nanti akan di manage di sini. Mudah ya. Kemudian nanti untuk perjalanan koneksinya, untuk SMTP-nya, ini application layer-nya, simple mail transfer protokolnya, ini juga sama masukkan IP-nya. Kemudian di bagian sini ini tolong diaktifkan webmailnya, diaktifkan. Webmail ini fungsinya untuk apa? Webmail ini fungsinya untuk klien. Jadi nanti klien login itu lewatnya webmail ini. Kalau web admin ini nanti untuk admin, untuk admin. Jadi untuk pengurus. Tapi kalau webmail ini bisa aja nanti untuk siswa, untuk karyawan. Nanti karyawan siswa itu bisa kamu buatkan email dari institusi Indonesian Network itu sebagai contoh. Di sini dipilih sama 10.1. Nah, jangan lupa di bagian portnya ini tolong dirubah. Jangan 80, nanti kalau 80 biasanya akan bentrok dengan engine yang lainnya. Misalkan bentrok dengan SAM, bentrok dengan yang lainnya. Nah, mohon diperhatikan di sini dirubah portnya berapa. Ya, misalkan diganti portnya 3000 boleh. 3000 itu kan nggak ada yang punya portnya. Jadi mudah diingat, 3000 untuk user webmail, 9000 untuk admin, ya toh? Nah, kita tulis aja di sini keterangan port 3000 untuk user, 9000 untuk admin. Udah jelas ini. Keterangan ini ya. Oke, ini salah kita hapus. Nah, 3000 untuk user, 9000 untuk admin. Baik, nah, sekarang ini sudah. Kemudian jangan lupa checklist firewall-nya. Kemudian next. Kemudian gunakan interface 10.1 karena ini yang kita gunakan. Paham ya? Interface yang kita gunakan ini. Finish. Nah, silakan berdoa. Di sini nanti akan muncul error apa tidak di sini. Ya. Harusnya nanti munculnya menampakkan luaran yang kita inginkan seperti itu. Iya, settingnya nanti hanya ini aja tok, yang lainnya nggak ada. Nanti tak jelaskan ya. Silakan nanti diikuti. Kalau nggak bisa, ya banyak penyebabnya. Apakah sistemnya nggak ini ya? Oke. Nih web adminnya ini alamatnya 192.168.10.1.29.000 portnya exit
Finish. Nah, kalau sudah, coba kita akses di sini. Perhatikan, kita akses. Perhatikan. 192.168.10.1.2 9000. Oke, ya. Aksigen web admin. Usernya apa? Usernya admin, ya kan? Passwordnya. Oke, passwordnya apa passwordnya? Admin. Coba admin. Oke, masuk ya. Admin masuk, kemudian masuk di bagian domain and akun. Masuk di bagian domain and akun, kemudian masuk di bagian manage akun. Oke. Kemudian di sini dicari. Sudah ya? Domain akun, manage akun, kemudian klik domainnya. Klik domainnya. Domain akun, manage akun, klik domainnya yang tadi sudah dibuat pada saat konfigurasi, klik. Nah, kalau sudah, geser ke kanan. Silakan klik di bagian add akun. Add akun, di sini diberi nama. Misalkan Arif. Oke. Berarti akun name-nya apa? Arif @Indonesian Network. Oke, passwordnya apa passwordnya? Passwordnya Arif. Nah, passwordnya Arif. Ya, sudah. Kalau sudah, quick add. Oke, sudah. Kita buat satu lagi. Namanya Budi. Oke. Budi sama Arif tadi ya usernya ya. Budi, passwordnya Budi juga, biar mudah diingat. Oke. Nah, sekarang kalau sudah, kita logout. Apa biarin. Nah, sekarang kita fokus di sini untuk testingnya. Fokus di komputer. Ini untuk testing user Arif, ini untuk testing user Budi. Ya, sudah nyambung ini, berarti nanti akan di sini akan testing Arif. Nah, yang di sini nanti akan testing Budi. Oke. Nah, sekarang kita fokus di sini. Kita ganti. Kita setting jalur mail server sudah, kita hidupkan. Ini juga sama. Kita setting jalur mail server, ya, oke, kita hidupkan. Jangan lupa nanti setelah menghidupkan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah men-setting IP-nya di kedua komputer tadi. Ini IP-nya 10.2, ini IP-nya 10.3. Ya. Oke, terus nanti uji coba. Nggak sulit ini, nggak sulit ya, nggak sulit, tidak sulit. Nah. Oke, nanti ini saya upload di YouTube. Saya janji saya upload di YouTube. Dari mulai awal ini saya upload, ya, saya upload di YouTube. Oke, ini sudah kita setting IP-nya. Kita setting IP-nya. Wah, agak lemot ini komputernya. Harap bersabar. Kita setting IP-nya. Oke, kita setting IP-nya. Jadi cukup IP dengan subnet.
192.168.10.2. Ya udah gini aja. Oke. Ini juga sama, kita setting IP-nya. Ini konflik karena nama komputernya sama. Ini kan cloningan ya, abaikan saja nggak apa-apa. Oke, kalau sudah, oh lagi loading ini, kita tunggu. Cepat mana ini antara komputer 2 dan 3 ini? Ya, sudah ya. Oke, kalau sudah, abaikan karena nama hostnya sama. Ini hasil cloningan. Sekarang kita, komputer 2 ini nampaknya belum ada browsernya, browser Mozilla-nya. Ini yang sudah ada. Ini komputer 3 ya. Tak tes saja komputer 3 langsung. Nah, di sini kita masukkan. Buka 2 tuh ini. Di sini kita masukkan 192.168.10.1. Yang dibuka itu selalu IP-nya server. .2, 3, 3000 karena untuk klien. Nah, username-nya apa? Budi. Budi ya, username-nya Budi. Oke, Budi. Passwordnya? Budi, coba. Oke. Nah, sekarang kita ngirim email. Ngirim email. Oh, ini Budi ya, ngirim email coba. Ngirim email ke Arif. Apa? Indonesian Network. Uji coba, bro. Nah, testing. Ini bisa dilampirkan file juga bisa testing. Kemudian kirim. Send. Sudah toh? Nah, sekarang tinggal ngecek di usernya apa namanya? Usernya Arif. Ini kan Budi kan ngirim. Nah, ngeceknya mau di mana? Mau di komputer sini apa mau di sini juga bisa. Ini udah ada Mozilla-nya belum? Oh, ini nggak ada Mozilla-nya ini. Ininya error, Chameleon-nya error. Terus nggak apa-apa lah, kita setting di sini ya nggak apa-apa sama aja. Kita logout, kita ganti usernya Arif. Sebenarnya satu aja sudah cukup komputernya, nggak banyak-banyak ya. Sama aja. Mau login di, ya kan mau login di mana pun bisa. Ya. Nah, sekarang ini udah ada nih Budi. Nah, artinya apa? Artinya sukses. Si Budi ngirim ke Arif tadi ya. Nah, ini masuk, buktinya masuk. Ini kita balas ya bisa. Nah, seperti itu. Jadi testingnya ya nggak harus di komputer kedua, di komputer 3, 4 pun bisa. Yang penting satu segmen dengan ini bisa mengakses IP 10.1 dengan port 3000. Mudeng ya. Nah, ngakses adminnya ya sama. Sebetulnya ngakses adminnya dari mana pun ya bisa. Nggak harus di komputer UMM Prank. Ngakses admin dari sini pun ya bisa. Ini tak contohkan. 192.168.10.1. Ya bisa. Karena kan sudah terkoneksi. Yang penting servernya ini 24 jam hidup. Servernya ini 24 jam hidup. Mudeng ya. Ya supaya layanannya bisa diakses 24 jam. Misalkan membuatkan mail server di perusahaan atau membuatkan mail server di bandara atau membuatkan mail server di mana, itu kan 24 jam hidup.
Oke, ini tadi sukses ya berkaitan dengan apa namanya pembuatan mail server dengan Oksigen. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Saya kira billahi taufik. Berarti ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.